Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feljadi dari kelas 12 IPA 1. Saya akan membahas tentang alkali tanah dan salah satu unsurnya yaitu barium. Sebelum masuk ke barium, saya akan menjelaskan sedikit tentang alkali tanah. Logam alkali tanah adalah unsur kimia golongan 2 atau 2A dari tabel periodik. Golongan ini juga dikenal sebagai golongan berilium. Golongan terdiri dari unsur berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium. Sifat-sifat logam alkali tanah: 1. Bersifat reaktif meskipun berada pada suhu dan tekanan standar. 2. Relatif lunak tetapi masih lebih keras dari logam alkali. 3. Bisa menghantarkan kalor dengan baik kecuali berilium. 4. Bisa bereaksi dengan air membentuk alkali oksida kuat kecuali berilium. Kegunaan logam alkali tanah: digunakan untuk membuat pegas, klip, dan sambungan listrik. Berilium juga digunakan untuk komponen reaktor atom dan jendela sinar X. Digunakan sebagai bahan konstruksi pesawat terbang, mobil, rudal, dan bak truk. Digunakan dalam industri besi, baja, air minum, dan gula. Barium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ba dan nomor atom 56. Barium adalah unsur kelima pada golongan 2 dan merupakan logam alkali tanah yang lunak dan keperakan. Barium tidak pernah ditemukan di alam sebagai unsur bebas karena reaktivitas kimianya yang tinggi. Barium dapat ditemukan di mana? Keberadaan dan produksi bahan barium adalah 0,0425% dalam kadar bumi dan 13. Ciri-ciri: warnanya abu-abu keperakan saat baru dipotong, tetapi teroksidasi dengan cepat di udara menjadi abu-abu gelap. Ia sangat reaktif dan mempunyai reaksi eksotermik yang kuat dengan air, melepaskan hidrogen. Ini sama beracunnya dengan timbal, tetapi tidak seperti timbal, ia tidak terakumulasi di dalam tubuh, sehingga keracunan barium dapat disembuhkan. Keparatannya 3,1 cc. Titik lelehnya 728 derajat Celcius, yang banyak digunakan dalam industri. Barium memiliki bobot jenis menengah dan merupakan konduktor listrik yang baik. Barium ultramurni sangat sulit disiapkan dan oleh karena itu banyak sifat barium belum ditentukan secara akurat. Kegunaan barium sering digunakan untuk elektroda busi dan tabung vakum sebagai bahan pengering dan penghilang oksigen, serta lampu neon. Pendar barium sulfida tidak murni setelah terkena cahaya. Senyawanya digunakan oleh industri minyak dan gas untuk membuat lumpur pengeboran. Lumpur pengeboran menyederhanakan pengeboran melalui batu dengan volumasi bor. Senyawa barium juga digunakan untuk membuat cat, batu bata, ubin, kaca, dan karet. Barium nitrat dan klorat memberi warna hijau pada kembang api. Efek kesehatan barium: jumlah barium yang terdeteksi dalam makanan dan air biasanya tidak cukup tinggi untuk menimbulkan masalah kesehatan. Orang dengan risiko terbesar terhadap paparan barium dengan dampak kesehatan tambahan adalah mereka yang bekerja di industri barium. Sebagian besar risiko kesehatan yang dapat mereka alami disebabkan oleh menghirup udara yang mengandung barium sulfat atau barium karbonat. Banyak lokasi limbah berbahaya mengandung barium dalam jumlah tertentu. Orang-orang yang tinggal di dekat mereka mungkin terpapar pada tingkat yang berbahaya. Paparan tersebut dapat disebabkan oleh menghirup debu, memakan tanah atau tanaman, atau minum air yang tercemar barium. Kontak kulit juga dapat terjadi. Efek barium terhadap kesehatan bergantung pada kelarutan senyawa dalam air. Senyawa barium yang larut dalam air dapat berbahaya bagi kesehatan manusia. Penyerapan barium dalam jumlah besar yang larut dalam air dapat menyebabkan kelumpuhan dan bahkan kematian. Barium yang larut dalam air dalam jumlah yang kecil dapat menyebabkan seseorang mengalami kesulitan bernapas, peningkatan tekanan darah, perubahan irama jantung, iritasi lambung, kelemahan otot, perubahan refleksi saraf, pembengkakan otot dan hati, kerusakan ginjal dan jantung. Barium belum terbukti menyebabkan kanker pada manusia. Tidak ada bukti bahwa barium dapat menyebabkan kemandulan atau cacat lahir. Beberapa senyawa barium yang dilepaskan selama proses industri mudah larut dalam air dan ditemukan di danau, sungai. Karena kelarutannya dalam air, senyawa barium ini dapat menyebar dalam jarak yang sangat jauh. Ketika ikan dan organisme air lainnya menyerap senyawa barium, maka barium akan terakumulasi di dalam tubuhnya.